Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang kaifiah sholat fardu dan sunnah sebagai memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah dengan dosen pengampu Ibu Ustazah Fauzia MPD di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini saya memaparkan tentang rukun sholat. Sholat, arti daripada sholat itu adalah doa. Dalam artian yang dimaksud dengan doa ini adalah suatu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan dengan salam yang tersusun dengan rapi sesuai dengan syarat dan rukunnya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah hai Muhammad Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu adalah lebih baik utamanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik teman-teman sekalian, sholat terdiri dari ada 13 daripada rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Arti daripada niat itu adalah sesuatu yang kita lakukan bersamaan dengan perbuatan. Niat itu dibaca ketika kita berdiri tegak hendak sholat. Misalnya kita mau sholat zuhur, kita baca usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Lalu kita bertakbiratul ihram Allahu Akbar. Ketika kita membaca Allahu Akbar, di hati kita niatkan, aku niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi ketika kita membaca Allahu Akbar, di hati kita membaca niat untuk sholat. Setelah itu, yang pertama niat, yang kedua adalah berdiri tegak bila mampu. Mampu di sini dalam artian apabila ada orang yang tidak mampu untuk berdiri, misalnya dia sedang sakit, maka diperbolehkan untuk duduk. Dan apabila dia tidak mampu untuk duduk, diperbolehkan untuk berbaring sholatnya. Dan apabila berbaring dia tidak mampu juga, maka diperbolehkan untuk telentang sholatnya. Dan apabila dengan telentang dia tidak bisa juga untuk mengerjakan sholat, maka diperbolehkan dengan isyarat untuk sholat. Dan yang dinamakan dengan ketika kita berdiri bila mampu. Dan ada keringanan rukhsah dari Allah apabila kita tidak mampu untuk berdiri ketika sholat karena kita sakit. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat yang wajib kita baca. Apabila kita sholat, kita hanya membaca surat-surat pendek, tidak membaca Al-Fatihah, itu tidak sah sholatnya. Dan surah Al-Fatihah ini karena merupakan rukun dalam sholat, maka harus dibaca dengan benar, sesuai dengan hukum tajwidnya, makhrajul hurufnya, panjang pendeknya, harus dibaca dengan sesuai hukum dan makhrajul hurufnya. Yang selanjutnya adalah, yang keempat adalah ruku. Setelah kita membaca Al-Fatihah, kita ruku dengan tumaknina. Ruku yang benar adalah posisi ruku kita adalah badan kita lurus, kedua tangan kita di dengkul kita dengan didorong, kemudian badan kita lurus dengan tidak membungkuk, ya, atau menongak kayak gini kepala kita. Kalau kita posisi badan kita seperti ini, ya, itu adalah ruku dengan tumaknina. Tumaknina itu adalah kita berhenti sejenak. Batasan berapa lama kita berhenti sejenak itu menurut ilmu kita fikih adalah membaca subhanallah wa bihamdi. Itu lamanya kita ruku. Setelah kita ruku dengan tumaknina, lalu yang kelima adalah i'tidal. I'tidal dengan tumaknina, ya. Setelah kita ruku, kita bangun sampai Allahul man hamidah, kita i'tidal dengan tumaknina, dengan berhenti sejenak. Terus yang keenam adalah setelah kita i'tidal adalah kita sujud. Sujud ada 7 anggota sujud, yaitu yang harus menyentuh sajadah, yaitu
kedua jari-jari kaki, kedua dengkul, dan juga dua telapak tangan, dan juga jidat kita. Itu yang harus semuanya menyentuh sajadah. Yang ketujuh adalah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud juga dengan tumakninah. Setelah itu yang ke-8 adalah kita duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir juga dengan tumakninah. Yang ke-9 adalah membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita duduk tahiyat akhir, yang ke-10 dan yang ke-11 adalah kita membaca tahiyat akhir, dan yang ke-11 adalah kita membaca salawat Nabi. Salawat Nabi itu terdapat dalam tahiyat akhir yang tadi kita baca. Ya, jadi yang ke-12 adalah membaca salawat Nabi. Terus yang ketiga adalah yang ke-12 adalah kita membaca salam yang ke kanan. Ya, jadi setelah kita membaca tasyahud akhir, lalu kita membaca salawat Nabi dan kita memberi salam yang ke kanan. Salam ada dua. Salam yang paling singkat yang kita ucapkan adalah assalamualaikum. Dan apabila kita ingin salam yang lebih lengkap adalah assalamualaikum warahmatullahi, ya, dengan memalingkan wajah kita ke arah kanan, menengok ke arah kanan. Itu yang rukun. Untuk assalam yang kedua adalah sunnah. Dan yang ke-13 adalah tertib. Tertib di sini adalah berurutan dari awal niat, dari niat, Fatihah, ruku, sujud, i'tidal sampai diakhiri dengan salam. Itu harus berurutan dengan tertib, dengan tidak tersusun rapi sesuai dengan urutannya. Apabila kita ada salah satu rukun dari 13 itu yang tertinggal di dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Dan untuk sholat sunnah, tata cara sholat sunnah hampir sama dengan sholat wajib, sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan kecuali sholat witir, karena sholat witir itu ganjil. Jadi ada yang 2 rakaat salam dan 1 kali dilanjutkan dengan rakaatnya satu rakaat salam, atau ada juga yang bisa digabungkan sekaligus 3 rakaat. Demikianlah paparan saya tentang rukun sholat yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan ketika kita sholat. Apabila kita tertinggal salah satu dari rukun sholat itu, maka tidak sah sholatnya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan dari paparan saya tentang rukun salat ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.